Hadir adalah Bel Sesa, akademisi dari Universitas Indonesia. Rangga, how are you? Udah lama gak ketemu. Yeay! Dan aku mau panggil moderator aku, Gaya. Moderator gimana? Kursi moderator? Nita. Lo sendiri. Kamu agak juga ya biar kelihatan Sirena. Nah, ini adalah film distributor dan film festival organizer. Silakan nak, panggungnya. Silakan. Oke, terima kasih Fadil, terima kasih semua teman-teman yang udah datang. Kasih tepuk tangan dulu dong buat semua yang hadirkan ini ya. Dimana episode 8. Ada yang mungkin mau sharing, kaget nggak sih melihat endingnya? Kaget. Tapi ketebak atau sangat nggak ketebak nih? Oh, Lilis. Lilis ya. Lilis apa NJT? Oke, thank you banget teman-teman yang sudah hadir. Nanti langsung kita bakal ngobrol dari sumber-sumber kekagetan tadi ya. Nah, tapi kan teman-teman juga boleh nanya ya sama teman-teman, ada kreatornya dan juga orang-orang di balik series ini. Mungkin sekali lagi mengenalin saya Gayatri Nadine yang akan memandu hari ini, tapi ini santai ya, kita ngobrol. Ada Tenia, ada Jihan, Naomi, Mikey, dan Rain, dan juga Rangga. Hai Rangga, apa kabar? Gitu. Mungkin cerita dulu nih Teh, di balik series ini yang juga mungkin Teteh sering banget bikin series, tentunya bikin film, teman-teman juga udah banyak yang nonton gitu, dan juga menampilkan wajah-wajah baru tapi nggak baru. Ini Jihan aku nonton Gossip Girl, terus ada lagi di Suka Duka Berduka. Mungkin cerita dikit background kenapa bercerita tentang kedukaan tapi juga kehilangan, tapi dengan cara kayak gini nih tadi. Dari situ dulu ya. Hai semua, terima kasih sudah datang. Senang sekali bisa nonton episode 8. Bisa kerjasama dengan Watchmen ID dan 100% manusia, bisa punya komunitas yang anak, ada hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, karena kan sebagai muslim dan muslim di Indonesia ya, tradisinya seperti itu gitu. Jadi kita yang cucu-cucu kayak memperhatikan yang anak-anaknya dari kakek aku gitu, bahwa di keluarga yang besar itu dari mulai mandiinnya, dari hari pertama mandiinnya, terus kayak cucu-cucunya dipanggil semua, ayo ikut mandi. Hah? Aku itu mandi gitu. Tapi akhirnya I did it gitu. Walaupun ada kepercayaan, karena ini kakek harusnya yang perempuan enggak gitu kan, apa kenapa cucu dipanggilin sama tanteku yang sangat tua gitu, cucu harus ngerasain mandiin semua opanya gitu kan. Jadi dari mulai tradisi yang kecil-kecil sampai pengajian, terus ceramah dari ustadz, kayak kita semua harus dengerin, padahal kita kayak udah waktu itu masih muda ya, kayak ibu lapar gitu tapi kan kayak gitu loh. Dan itu berturut-turut kita ketemu terus sampai hari 40 kan jadinya. Nah sebenarnya kalau ketemu keluarga besar, bagian yang cucu-cucu kita kompak ya, dengan cucu masing-masing. Tapi kan kalau bagian tante-tante ada aja gitu kayak yang baru tahu, kapan kamu punya anak, kok belum nikah, apa pertanyaan-pertanyaan klise dari tante-tante yang merasa sangat berhak untuk menasihati ponakan-ponakannya, kan selalu ada dalam keluarga. Jadi kayak gitu sih terinspirasinya dari situ. Jadi kayak nulisnya tuh ngalir, walaupun kita mesti ngedit, gak mungkin dong anak mau para 9 ya kan. 8 episode enggak, pasti nanti. Nah, jadi ya kita edit dari awal plotnya bahwa anaknya 3 aja, terus cucunya juga 3 aja, walaupun yang 1 udah nikah gitu kan. Jadi seperti itu. Ini diangkat jadi series yang cukup kompak ya sebenarnya, dan itu tadi teman-teman mungkin pas aku baru pertama pas episode 1 ini siapa ya, aku mencoba mengenal semua karakter. Nah ini ensemble castnya gimana caranya supaya masuk dengan 8 episode ini, dan juga gimana ternyata akhirnya kayak aku memilih talent-talent yang dari yang baru dan juga banyak banget yang udah familiar ya gitu, dan mengenal kangen deh ngeliat orang misalnya gitu. Nah itu gimana Teh? Ya jadi sebenarnya ini
nulis skripnya panjang sekali. Jadi sebenarnya Aga Syahkarim dan Khalid Khashoggi, Ogi itu adik aku, Ogi, Aga Syahkarim adik sepupuku. Jadi itu kita semua yang mengalami sebagai cucu-cucu melihat kelakuan tante dan om-om kita, gitu kan. Terus kemudian, tapi menulisnya panjang karena kita semua punya opini terhadap masing-masing karakter. Dan ini kalau boleh dibilang adalah character driven story kan, gitu. Jadi kita justru bangga dengan satu rumah itu. Dari awal kita udah mendesain bukan karena pandemi ya, syutingnya hanya di satu rumah. Tapi justru kita harus benar-benar semua yang nonton bisa relate sama karakternya. Gitu. Dan syutingnya nulis skripnya dari sebenarnya mereka propose, ingat nggak waktu ini meninggalkan orang Padang namanya ini bukan opak. Ingat kenapa? Gila itu kan seru banget kalau kita bikin gini-gini. Tadinya dijudulinnya 1, 3, 7, 40 ya kan, hari pertama 3, 7, 40 gitu. Terus pas udah akhirnya kita masukin laci karena jadinya hampir kayak 300 halaman skripnya. Terus ini film panjang banget, siapa yang mau invest gitu kan. Tahu-tahu pas pandemi coba aja ya ada OTT segala macam jadi series kayak gitu sih, kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi dan ternyata kan disambut baik ya gitu oleh video. Nah kalau ke casting sebenarnya nggak terlalu sulit kecuali buat mencari Ipung dan Yoke, itu yang paling sulit. Tapi yang lain itu tidak terlalu sulit karena kan kita udah sepakat bahwa ini diceritain dari point of view cucu mantu. Terus aku bilang udah Jihan cocok banget gitu. Jadi itu udah nggak ada kayak aku udah tinggal tung gitu kan, langsung WA Ji, kamu sibuk nggak gini mau nggak gini ketemu dia ke kantor walaupun lagi pandemi ya, dia kan selalu hadir gitu kan dengan happy go lucky-nya gitu. Terus aku susah nggak? Gi maju dong Gi, dengan rambut baru loh. Silakan Gi. Kamu di stage. Oh. Kamu pakai topi loh. Pakai topi ya? Iya. Nggak apa-apa. Gitu. Kalau terus udah gitu pas Omar, udah dia aja. Karena kan teman mama ya gitu. Omar tuh main di Perempuan Punya Cerita by the way. Kalau film antologi aku. 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu ya kan. Terus Tora of course kangen sama Tora. Gila kayak cocok banget nih Tora mainin jadi Paul, tapi sebenarnya kalau Paul tuh tadinya 2, Tora atau Oka. Tapi biasa kan Tora enggak, gue jadi anak yang paling kecil deh. Pas lihat mukanya ketuaan kau ya Tora gitu kan. Terus Tor, kau udah pernah lah memainkan karakter kayak gini gitu. Dan Tora itu kalau bisa kepengen banget ya jadi Acik ya. Sering banget ya, udah lo reading sama gue, udah gitu kan. Pengen banget. Jadi akhirnya ditukar kayak gitu sih. Dan itu kan semua kan sebenarnya seperti keluarga ya, bukannya apa-apa. Aku karena ini cerita keluarga, aku juga ingin castnya, ensemble-nya tuh yang udah familiar satu sama lain. Walaupun Jihan juga belum pernah ketemu yang senior itu ya. Kalau sama Yayang di Gossip Girl udah pernah kan. Jadi tapi yang lain belum. Dan kemudian paling susah ya mencari Ipung dan Yoe, karena kalau Yoe karakternya ada di dunia nyatanya gitu ya, yang memang asisten rumah tangga keluarga kita yang emang selucu dan sehangat itu gitu. Kita ceritanya kurang lebih. Dan mungkin cerita di Jihan tadi langsung udah top of mind Teteh untuk memerankan Naomi, tapi pas tahu atau baca ceritanya itu apa sih yang kira-kira pikiran sama tokoh Naomi ini, dan juga sama Ipung tuh kan kayaknya ngeliatnya enak banget gitu. Apakah memang sudah pernah main bareng atau gimana kalian nge-build karakter power couple inilah? Power ya. Power. Anyways ya. Iya. Kalau pertama kali aku justru tahu Naomi itu dari gambaran yang di-describe sama Teteh ya. Pokoknya Naomi itu ya kamu sih. Wah kayak aku tuh gimana Teh gitu kan. Jadi udah dijelasin di breakdown dikit-dikit ya, pokoknya tadi happy go lucky, terus tomboy yang cuek banget nyeleneh, terus kayak young wild and free yang semacam itu, walaupun memang sudah menikah tapi masih your teens basically gitu kan. Jadi oke, ya aku tinggal harus menyesuaikan berarti Jihan tapi gambarnya sudah berpasangan gitu kan. Jadi gimana ya, dan pasangannya bukan cuma pacaran ya, jadi harus lebih mungkin into the family gitu kan. Nah di situ challenge-nya adalah kamu akan menceritakan
family with your eyes, with Naomi's eyes gitu kan, kacamata Naomi. Nah masalahnya keluarganya kayak apa gitu. Terus ini baca skrip, jadi mulai dijelasin semua sama Teteh sampai akhirnya mulai reading dan awal malah justru kita sempat casting dulu, sebenarnya casting ya tapi kayak kita ya tapi dengan calon ibu. Iya dengan calon ibu. Jadi hanya jadi calon ibu banyak. Iya pada waktu itu ya Teh, itu baca-baca di situ kayak oh gambarnya udah dapet lah. Jadi aku ngambilnya justru dari orang-orang yang memang ya balik lagi ini kan cerita keluarga yang basically bisa relate dengan keluarga yang kita punya gitu kan. Jadi walaupun aku keluarga yang kecil tapi ngambil referensi dari oh mungkin keluarganya siapa atau mungkin cerita-cerita dari siapa, observasi gitu kan. Jadi aku coba untuk apply apa yang aku tahu dan apa yang sudah di present sama Teteh ke diri Naomi ini gitu kan. Kalau sama ibunya sendiri, ya kebetulan memang Chris tuh extrovert banget ya. Jadi bener-bener ketemu pertama kali tuh langsung teriak-teriak kayak, wah ini ya apa ya namanya powernya energi itu gede banget gitu kan. Jadi ya udah aku nggak punya, aku berasa nggak punya benteng atau kayak barrier yang harus aku jaga karena he gives me a lot of himself ya aku pun juga bisa memberikan itu. Jadi semakin mudah untuk kita bisa explore konsep juga sih sebenarnya gitu. Jadi dengan waktu yang kita punya yang nggak terlalu banyak itu kita bisa dapat banyak banget gitu. Ya so far sih begitu ya dengan Naomi, Ipung dan mungkin juga umur kita nggak terlalu jauh ya. Jadi masih banyak yang milih dan pembahasan pun juga masih satu circle, masih satu frekuensi juga. Jadi nggak terlalu apa ya nggak terlalu PR banget lah gitu. Chemistry-nya. Scene paling challenging di antara kalian berdua mungkin kalau boleh dibocorin yang mana tuh? Kalau scene yang paling challenging sebenarnya di episode 1 sih ya, yang adegan sedikit ilegal itu, sedikit ilegal banget apa-apa. Karena dia nggak bisa ngerokok juga. Gitu nggak bisa kan, jadi kayak aku pun ngeliatnya pasti ya kita kan bisa referensi juga ngerokok dan gimana kan sedikit beda ya caranya gitu. Gimana ya, jadi harus tanya dari expert juga, mungkin orang-orang yang pernah melakukan juga sebelumnya gitu kan. Jadi gimana caranya, akhirnya udah dan gimana biar kelihatan senatral mungkin. Kalau kan nggak apa ya kak, kalau dikasih tugas sesuatu sebisa mungkin maksimal gitu dan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi pokoknya teh cukup nggak teh bagus nggak teh kurang nggak teh kayak gitu. Pokoknya aku udah memberikan semuanya ke teh aja. If she says okay, then aku biasanya manggil Naomi karena dia sudah sehari ini waktu pas syuting Gossip Girl tuh kan ya kita kan lihat dia kan di Gossip Girl gitu ya, very glamorous, terus dia ikut pageantry. Tapi sebenarnya kalau lagi nggak syuting, lagi break aja di Gossip Girl, dia pakai sandal jepit, pakai celana hipis, pakai apa di lokasi syuting kan. Jadi aku ngeliat ini pas udah ini Naomi, udah deh sih tuh kayak agak mau gitu, hah kau gila Jihan kan dia kan begitu rapi gitu. Aslinya nggak gitu kan gue udah lihat aslinya gitu kan. Jadi kayak udah kamu jadi kamu aja kan gitu ya Ji. Udah kalau saya kayak saya terus kalau misalnya apa biasanya coba untuk menjadi setiap project yang aku ambil pengen lihat perubahan gitu kan. Sempat beberapa kali ditanyain challenge-nya apa ya challenge-nya bener-bener yang paling apa kayak udah ngeluarin skrip tuh juga itu apa ya dialognya tuh dialog sehari-hari banget ya. Jadi ngomong ini ya udah sengalirnya aja, jadi nggak ada beban sama sekali sih. Udah kayak gimana sih bikin gimana ya nggak ada, udah keluarnya seadanya aja gitu. Bahkan waktu aku ngerasa cukup nggak sih kok kayak jihan banget gitu. Makanya orang itu sih, tapi overall it's very exciting. Oke, thank you Jihan for sharing. Nah, sekarang pengen ngomong sedikit agak teknikal, mumpung ada director fotografinya di sini. Ketika nonton series ini ya, bisa nonton series kan ya series gitu. Ini ada yang benar-benar caught my eyes adalah kamarnya bandel, genit, lucu nih gitu. Nah, aku pengen tahu sebenarnya dari Mikey sendiri ketika mendapatkan skrip ini atau ketika ngobrol sama Teteh soal series ini, apa sih apakah sudah punya konsep tentang cara berbicara kamera seperti itu atau mungkin ada hal lain yang pengen kayak coba genitnya pakai kamera tuh kayak gini gitu gimana tuh? Nah, oke. Mau season 2-nya ya? Tenang. Amin. Kita todong abis ini ya. Jadi
Jadi secara teknisnya sebenarnya kan kita berproduksi, apalagi sama Teteh, aku sendiri banyak udah sering berproduksi ya, jadi sedikit udah banyak tahu lah isi kepalanya Teteh itu seperti apa sih. Jadi sebenarnya aku coba untuk membuka lagi seperti galeri Teh, ada loh yang seperti ini. Teteh ingat nggak? Oh iya. Jadi menerima yang Teteh lagi sebagai, kebetulan Teteh juga kan desain produksinya. Jadi sebelum produksi kita udah melihat warna-warna yang akan kita pakai, bentuk ruangnya, nantinya seperti apa. Teteh udah menjelaskan semua ke tim, terutama ke aku, tim kamera, jadi aku bisa nge-brief ke tim lighting segala macamnya. Jadi kemudahan komunikasi karena aku mengenal banget ke Teteh apa yang ada di kepalanya Teteh. Jadi teknis seperti yang kamera bergerak, kamera apapun tidak seperti biasanya. Itu sebenarnya juga keputusan dari Minata juga, bukan keinginan aku. Aku cuma menawarkan, mengingatkan Teteh bahwa ada loh jenis yang seperti ini Teh. Dan Teteh tahu, oh iya aku mau yang kayak gitu. Seperti apa yang Teteh pikir? Karena aku juga lihat skripnya. Karena kita kan sebelum syuting juga kru itu ada namanya reading, listening, dan lighting juga kita Teh ya, untuk tata kamera, gitu ada gimana ditulis. Kebetulan aku juga ada chief director supervisornya Jumit, yang di situ Jumit juga sangat apa ya, aku bilang sih jujur banget. Kalau dia nggak suka dia bilang aneh, pasti dia omongin. Jadi tetap aku balikin lagi ke Teteh sebagai director dan Rico lokasi, dan seperti ini nggak pantas nggak. Malah kadang-kadang Andri malah yang lebih kegiatan, mana gitu. Jadi dia lebih agresif untuk kamera moving ini, ayo dong lagi. Tapi sih sebenarnya itu untuk konsep itu karena kita syuting di satu rumah, bukan syuting yang seperti pada umumnya yang syuting ada di jalan pindah-pindah. Jadi itu kayak kamera bergerak itu sebenarnya bagian daripada instrumen adanya mobil, adanya orang lalu lalang. Jadi membuat instrumen di dalam satu rumah, kejadian di dalam satu keluarga. Sebenarnya sih seperti itu ya Teh ya. Dan ada 2 kamera. Dan kita ada 2 kamera. Tetapi dari semua itu sebenarnya pas di pos itu merasa bingung banget ya, bocor sini, bocor sana, ada refleksi orang. Karena teknisnya kan kameranya nggak pernah still di maksud aku di framing yang misalkan kita di ukuran close up, mungkin bisa close up, mungkin bisa buka. Jadi pas di saat lightingin kita coba di close up, ternyata pas adegan pemainnya blocking kayak Jihan bergerak kemana, kan kita terus harus mengejar kan. Nah akhirnya ya dengan mengejar itu membuka lensa, akhirnya ada lampu di sana, di sana. Terus di pos itu yang banget gitu banget. Nah ini mungkin sebagai TV, aku jadi penasaran nih, bekerja sama dengan banyak filmmaker untuk membuat film dan juga series. Apa sebenarnya mata yang akhirnya dibedain gitu? Kalau misalnya kalau mau bikin series gini, kalau mau bikin film kayak gini, atau sebenarnya akhirnya kayak udah sama aja atau gimana Mike? Berdasarkan pengalaman aku sebenarnya kamera atau apapun ya bentuknya yang meng-capture secara visual adalah itu bagian daripada support system dari produksi itu sendiri. Jadi sebenarnya kamera itu diopel, apalagi yang meng-capture, dia nggak mungkin menciptakan dunianya sendiri, yang dimana sebenarnya udah ada skenario, ada segala macam itu ya. DOP harus mendeliverkan apa yang dimau oleh sutradara. Jadi kalau film pendekatannya seperti apa, terus series seperti apa, secara pribadi aku bilang sih sebenarnya nggak ada perbedaan, tergantung daripada cerita itu sendiri mau sampaikannya seperti apa. Kan cerita ini kan, apalagi cerita sudah menjelaskan bahwa cerita ini sebenarnya true story. Inspired story terus. Cerita yang pernah lewatin sendiri, jadi bukan suatu fiksi. Ya, apa keramaiannya tuh benar-benar capture gitu. Tapi sih emang banyak juga yang komen pusing kepala apa segala macam ya. Mungkin baru kan.
aku sih secara personal malahan sebenarnya ya kalau lu hina gua kasih director gua kali orang kan ada director di situ. Kalau dia ngerasa kurang pasti dia bilang Mikey ulang lagi ya, gua nggak main kayak gini kan ada director. Kalau director bilang oke, tandanya itu udah diasisi oleh semua tim. Kalau ada sesuatu hal yang kesalahan atau kekurangan dari orang yang menikmati, ya kita semua yang kena, bukan satu orang gitu. Dan sebenarnya banyak banget ya pilihan dan opsi buat penonton nemuin tontonan yang kita nggak pernah lihat nih, mungkin pusing, bukan karena pusing tapi kayak baru ya, baru dan series yang kita buat ini juga bukan series yang kayak misalkan dia mau film, kita pakai lampunya 5 kilo loh, lampu film loh. Lampunya semua juga beda sih. Jadi lampu kita itu memang lampu yang memang source-nya memang source standarnya memang kapasitas untuk sebuah layar besar mau ya standarnya film karena emang basicnya aku belajar mas itu memang di film storytelling film. Kalau boleh nambahin ya nak, waktu salah satu interview Tora Sudiro pada saat gala premier tanggal 28 Juni dia tuh sampai bilang ke interviewernya bilang, teh ini kamera main-main ya, gue kayak bercanda nih, tapi ternyata bagus banget. Sampai Tora tuh kayak kasih apresiasi ke Mikey, ke Tete, itu bagus banget. Aku sih agree ya, sebagai penonton series banget, ketika lihat suka duka berduka tuh kayak bagus banget kameranya, kayak jadi nggak bosan. Satu kamera agree ya? Sebagai aktor juga baru pertama kan, iya. Kadang juga kayak Tora ya, mungkin karena dia udah sering syuting sama aku, biasanya kan sate, paling Doli gitu kan ya. Dia kayak bingung gitu waktu pertama kali syuting hari pertama gitu, tiba-tiba Mikey ada di depan dia, mundur lagi gitu kan gitu. Tapi ya emang this is the concept, dari kita rehearsal juga udah dibilangin, cuman kan pas lihat ada kamera dua kayak tiba-tiba mendekat, tiba-tiba maju, jadi mungkin untuk aktor dia harus kayak oke, gue harus membiasakan diri gitu. Jadi dia tuh bilang awalnya dia baru ceritain tanggal 28 itu, tadinya aku pikir ini apa sih kamera begini, terus gue pas lihat ternyata maksudnya gini gitu. Ya semua belum biasa ya. gitu. Semua jangan latah kaget kan. Iya, dia semua Dan ini juga kali itu ya, kita juga kan biasa kayak kita kan kalau namanya kerja ya waktu persiapan, editing segala macam itu kerja, kalau udah syuting kita party ya, enjoy. Jadi kayak berasa ya syuting, tapi syuting ya. Seru ya, jadi bukan cuma penonton yang tiba-tiba perlu beradaptasi, bahkan semuanya aktornya dan juga serunya gitu ya. Iya, pengalaman aku di sini juga kan lihat si Jihan bermain sama suaminya ada si Ipung gitu. Itu kan kayak satu kayak mungkin aku merasanya kayak satu nada ya, irama gitu kan, dia bergerak gitu. Itu kayak jadi aku melihat ngapain harus diam gitu, kenapa nggak ikut di situ gitu sebagai support system ini kita jadi meng-capture-nya ya ada pergerakan seperti nafas, seperti manusia umumnya lah mungkin seperti itu. Menyetujui, Anda menyetujui, oke kita party. Wah seru nih. Kita udah bahas dari aktor, dari behind ceritanya juga. Pengen tahu nih, di sini ada teman-teman yang tadi 15 tahun yang lalu ya katanya main film yang tadi 17. Oke. Kita akan menuju ke Omar. Tapi sebelumnya sorry aku mau nanya dulu. Ini ada dua dari 100% manusia dan juga dari Rangga yang merupakan akademisi di UI. Ini kan sekarang banyak banget cerita di dalam suka duka berduka ini yang mungkin nggak selalu kita temui di tontonan sehari-hari gitu. Dan ini berkaitan dengan kontennya dan konteks, bahkan tadi ada sesuatu yang agak illegal. Nah sebenarnya menurut teman-teman terutama Rain sama Rangga gitu, sebelum nanti ke Gia, sebenarnya konten di Indonesia ini tuh seragam atau beragam menurut teman-teman? Sudah seragam atau beragam gimana tuh? Pilihan oke. Ya, tontonan yang ada di luar sana. Oke. Menurutku sih kebetulan kalau seri Indonesia yakin juga nontonnya lebih banyak yang teropernya dari yang online, dari alih-alih daripada yang di TV ya, maaf teman-teman. Tapi kalau yang di TV kulihat kadang-kadang nonton sedikit itu kayaknya masih seragam ya kalau di TV. Tapi kalau kita TV kayak sih udah cukup beragam. Jadi kayak banyak yang nanti Raga bisa nambahin ya. Kalau aku lihat sendiri kontennya cukup beragam, cara berceritanya
ada juga, kemudian konten, karakter segala macam itu udah kuat. Tapi memang yang model seperti ini kayak Pak tuh referensinya seperti kalau misalnya luar tuh Modern Family gitu. Jika keluarga besar, ensemble cast yang memang ya kelakuan ada yang ya secara gender, secara penghasilan, ada single mother, maksudnya sangat beda banget, dan itu sangat mungkin terjadi di dunia nyata, di keluarga besar gitu, dengan dinamika yang seperti itu. Kalau lihat sih, kalau secara tontonan di TV sih memang sih masih agak seragam ya. Tapi kalau di OTT sih melihat apa yang ditawarkan sudah macam-macam sih. Silakan. Thanks to video, yeay. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya lihat memang konten yang sekarang memang saya melihat bahwa filmmaker dan creator itu sudah bisa memberikan banyak alternatif pilihan bagi para penonton gitu ya. Dan saya kan tuh saya tahu dari tahun 97 ya, saya nonton dulu Mencari Pelangi. Itu serial televisi yang mungkin sangat jarang. Film TV ya, film TV yang pemeran utamanya teman saya dulu ya, di Marsha ya. Itu era itu sudah menunjukkan alternatif yang beda. Memang kita perlu alternatif yang beda di tengah konten yang memang kalau kita bicara televisi memang ada dominasi ya dari berbagai macam pihak gitu. Tapi kita perlu alternatif pilihan karena masyarakat sendiri atau penonton sudah mulai sangat aware, literasi juga sudah mulai sangat tinggi sekali gitu. Dan ini tadi saya setuju bahwa ini relatable sekali ya dengan keluarga-keluarga kelas atas di Jakarta gitu, ya yang mungkin sama dengan keluarga Rauf ini gitu. Jadi saya pikir konten seragam dan beragam itu memang kalau kita lihat di platformnya kembali ke bisnis marketing ya, tapi kalau dengan berbagai macam alternatif platform yang ada seperti video.com ini itu juga memberikan alternatif pilihan bagi penonton karena sajian seperti ini bisa memberikan insight berbeda dan perspektif berbeda bagi penonton untuk bisa berpikir secara kritis bahwa masyarakat Indonesia makin beragam. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih, sorry. Ini ada sedikit waktu atau zaman yang dia pengen ditonjolin di series ini. Menurut Rangga, dia mungkin juga mengamati banyak series di waktu-waktu bahkan dan memantau teteh dari tahun berapa sih? 98 Nah, itu udah berapa formasi gitu ya. Menurut Rangga nih, kalau dari series ini dulu aja atau mungkin melihat referensi yang lain, ada nggak sih potret zaman yang berusaha diangkat khusus atau mungkin sebenarnya di era ini emang lagi nih yang ngomongin ya topik-topik ini gitu? Saya lihat sangat relatable karena itu anak-anaknya Rauf itu adalah expressive moment yang dimana ibu-ibunya yang lebih punya decision making terhadap keluarga itu. Saya juga boleh cerita ini, sebenarnya keluarga ibu saya kayak begini nih, orang Padang juga ya, pada saat kakek nenek saya meninggal kumpul semua, memang tahlilan itu jadi ajang untuk bisa menguak semua gitu ya pada saat keluarga. Tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 1 hari itu jadi ajang berkumpul. Dan menurut saya memang sangat relate dengan kondisi sekarang. Tadi anak cucu-cucunya generasi 3 saya juga cukup menarik karena series ini dari perspektif generasi ketiga, yang dimana generasi ketiga ini sudah lebih banyak literasinya dari generasi sebelumnya pastinya, dan perkembangan media dan teknologi itu sangat mendukung sekali dalam mengubah pola pikir masyarakat dan juga keluarga ini sebenarnya. Keluarga ini kan semuanya dinamikanya juga karena berbagai macam eksternal ya, dari media hoax segala macam, media yang viral segala macamnya, yang politisi siapa Toraya menantunya itu. Jadi menurut saya ini sangat bisa memberikan perspektif ya, dan juga gambaran bahwa memang ada keluarga seperti ini. Boleh nanya abis ini, tapi saya mau yang itu sedikit aja. Kalau ngomongin penjara ya, sebenarnya keluarga seperti ini dari dulu sebelum era TV juga udah ada sih keluarga beragam yang Indonesia itu kan kita juga ya
apa yang kita presentasikan di media itu juga berpengaruh sih terhadap apa yang kita pikir terjadi di zaman itu, padahal belum tentu juga karena banyak daerah-daerah yang tidak terjamah, tapi mungkin tidak selalu menjadi tempat yang disorot oleh media, terangkat dan terlihat bahwa ini ada loh yang ini gitu. Apa lagi dari saya? Walaupun bukan keluarga inti gitu. Betul. Betul Anda ya. Outsider yang berusaha menjadi insider. Usaha keras tapi Usaha keras penting banget nih. yang nggak mau kalah selalu ke gap. Betul ya. Udah pada nonton kan dari 1 sampai 8? Udah Karena subscribe dia belum? nih, gimana caranya memasukkan tokoh itu yang tetap inline, tapi tahu juga bahwa sebenarnya the whole story is about the family. Kan 3 orang pertama selain Omar ada Yayu, nenek NJT itu nggak pasti inget itu pulang-pulang yang nggak bisa tidur gara-gara tahu tadi hasil warisannya kenapa terakhir. Silahkan nih dipikirin semalaman. Tapi gimana nih sebagai aktor juga yang sambal gak banyak, tapi juga sebagai tokoh yang bukan apa namanya keluarga tadi, gimana membalance lah gitu. Iya. Oke, saya Gia Pertawinata. Di sini saya berperan sebagai Omar. Waktu itu saya ditawarin sama Teteh lewat voice note. Iya, ini ada project tapi masih rahasia banget. Ini ada barbuk ya. Pokoknya perannya cocok kayaknya buat kamu. Karena di sini di Suka Duka Berduka ini aku adalah manajer sekaligus produser, which is Jakarta Selatan banget ya ini. Which is kerjaan tuh sebenarnya memang manajer sehari-hari dari salah satu artis zaman dulu. Oh, zaman sekarang yang menjadi produser. Gitu. Kalau misal ditanya gimana caranya inline dengan tokoh-tokoh di Suka Duka Berduka ini, awalnya sih shock ya. Kayak jajarannya tuh kayak perang bintang gitu. Cuma karena ini bintang kejora ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Dia paling takut sama berperang sama Yayan Senur tuh ya. Iya. Apa? Legend, living legend. Terus awalnya ketemu sih tante. Kita melihat, aku melihat tante tuh kayak kamu main di sini ya. Jadi apa gitu? Jadi apa gitu? Kok bisa sih main di sini? Tapi ternyata itu biar mental pun di situ kuat gitu. Senang sih, terima kasih Teteh atas kesempatan. Tapi 17 tahun lalu sampai sekarang, apakah ada beda atau cerita yang menurutmu agak berkembang, lebih progresif atau apa dari apa yang dulu mungkin dialami dia syuting sama Teteh atau cerita yang dulu? Itu dulu dong film apa ya? 17 tahun lalu itu perempuan punya cerita di bagian cerita Jogja. Sebenarnya nggak langsung ke Teteh ya. Iya, produsernya Teteh waktu itu sama Mbak Upi. Syutingnya di Jogja. Sebenarnya ceritanya agak-agak hampir mirip ya. Dan itu 17 tahun lalu. 17 tahun lalu. 17 tahun. Enggak itu tentang teman anak-anak SMA. Iya, anak SMA. Progresif lah. Iya, tapi tetap perannya manja. Habis itu proyek kedua manja juga. Ini proyek ketiga yang meledak sih. Meledak karena secara follower Instagram langsung nambah gitu ya. Pisang goreng Kemarin kita. yang MRT udah dipanggil Omar. Lagi fitness ya kan? Lagi fitness ada Omar gitu. Jadi karena platformnya di video ya, jadi lebih banyak orang yang nonton, lebih bisa dilihat banyak orang. Ya, emang mungkin orang-orang yang ke gym nonton. Radio. Iya. Gitu. Seru ya. Ternyata dari 17 tahun lalu sudah progresif, tinggal makin beragam aja ya yang disuguhkan ke penonton juga dan juga ke talent-talent. Nah, biar kita nggak ngobrol di sini aja, teman-teman silakan
Gak mau nanya, tapi aku mau panggil satu orang penting dari video, Mas Ali, Kinan. Ini yang guys, kalau nggak ada video kita nggak akan nonton di sini nih, kita nggak akan tolong bantu. Atau Mas on the stage? Jadi dong. Jadi satu pertanyaan, Mas Ali, kenapa video tuh tertarik banget sama suka duka berduka dan gimana penontonnya udah berapa miliar nih? Penontonnya kan masih dewasa ya Mas, tapi gimana objektifnya tuh apa Mas? Monggo Mas. Ya, jadi kalau dari video mungkin kita ngomong before and after gitu ya. Kenapa kita pilih dan mungkin harapan kedepannya gimana? Jadi ini series sudah ditonton 2,5 juta kali ya. Semua orang 2,5 juta kali, alhamdulillah. Awalnya kita milih soalnya ya nomor satu kalau kita milih cerita di video selalu harus jatuh cinta sama ceritanya gitu ya. Itu nomor satu buat kita di tim konten. Tapi juga kita melihat ini adalah sesuatu yang menangkap sebuah fenomena gitu ya. Fenomena yaitu ini hal-hal yang terjadi di series ini, hal-hal yang sering kita rasakan tapi jarang diterjemahkan gitu. Jadi kalau pernah nonton apa gitu terus feelingnya, oh iya ya kok ternyata ada yang kayak gini ya. Itu banyak sekali terjadi di sini dan karena aku juga mesti preview ini banyak, kayak tiap kali aku preview, tiap kali aku ke screening, joke baru tiba-tiba muncul yang gak ketangkap pertama kali dan lain-lain. Jadi emang dari semua segi talentnya, dari writer, dari director, actors, dan juga ya semuanya lah. It's one of the reasons we picked it up. Soalnya ya semuanya ya oke banget gitu sih ya. Tapi harapannya kedepannya sih yang kita lihat dari sini, walaupun udah dinikmati sebanyak orang ini, menurut aku pribadi ya ini bisa menjadi referensi buat seri-seri kedepannya gitu, dari keberanian cara pengambilan gambarnya, dari tema-temanya, dan juga cara komedi yang disampaikannya ini nggak malu-malu ngarah ke komedi seperti itu. Dan jarang-jarang yang at least di series yang mau keluar sekarang yang berani nulis cerita seperti ini gitu, dari segi dialog yang sebenarnya simple tapi banyak maknanya gitu. Itu sih kalau dari pandangan kita. Terima kasih buat video season 2, season 3. Saya selalu ditanyain itu, jawabannya we'll see. Iya. Tadi saya ditodong sama tante Yayang udah. Nanti ada 2 juta orang lagi yang akan menggelender. Oke, nah ini berarti boleh juga nanya ke teman-teman dari video. Teman-teman, mumpung ada cast ini, boleh banget nanya atau berkomentar kayak, wah saya apa nih reaksinya setelah nonton episode 8 ini, atau bahkan dari yang episode sebelumnya. Mungkin boleh nih teman-teman dari Watchmen dan juga dari 100%. Ada? Jadi ya kan? Ada hadiah menarik juga loh. Oh, Penanya dapat. Ada brownies dan kaosnya itu. Kaosnya itu loh. Mas keringetan. Langsung loh nanya. Bukannya cuma aja. Oh ya, silakan. Sebenarnya kenalin saya Erik dari Watchmen ID. Dan senang banget Watchmen ID diajakin video dan betul-betul kita bisa ngadain spesial screening episode 8, dan kami juga sempat tulis review-review ya di sosial media di Twitter dan di Instagram. Jujur sih ini salah satu series yang artinya nonton banyak, tapi biasanya kan ada perbedaan pendapat ya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Bukan saya sih suka semua sih. Soalnya seriesnya apa ya, rusuh gitu, apalagi rusuh banget. Iya, puas banget episode 8-nya itu. Tadi yang tadi Mas baru sampai sih, saya pribadi pun suka banget episode 8 tuh, scene yang pembacaan surat wasiat itu rusuhnya dapet banget dan terbayarkan sih, nungguin tiap minggu sampai ke episode finale. Semoga nanti bisa ada lanjutannya mungkin, atau seri-seri berikutnya yang bisa selesai. Paling itu aja sih komentar. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Yang ini aja ya.
Langsung dari set. Halo, saya Dini Minarko. Kemeringet. Kenapa memasukkan karakter Omar dan Aci di series ini? Oke. Itu aja. Iya. Ada satu lagi mungkin? Ya, karena kan kita sebenarnya ini terinspirasi dari keluarga aku ya, di mana di keluarga aku tuh cukup beragam ya, walaupun mungkin susah ya ketika kita merasa berbeda gitu, terus kita mau jujur kepada keluarga kita sendiri tuh kan paling susah ya, karena mungkin kalau perbedaan dari segi ambisi gitu, kayak si Rashid kan ambisinya nggak mau di Jakarta, emang dia ceritanya sangat senang adventure, jadi dia jadi host adventure channel ya di Asia, di Singapura kantor base-nya gitu, dimana manajer dan produsernya Omar gitu. Tapi itu aja udah bikin kakak-kakaknya kayak yang, ayo nih anak udah gak pernah di rumah, gak pernah ngurus keluarga, dapat warisannya paling banyak misalnya. Itu kan udah ada tuh komentar itu kan di episode 1, itu kan udah menandakan bahwa ya dia anak laki pastinya dapat privilege, bisa beli pergi-pergi, sementara anak perempuan harus ada di kota itu kan Indonesia banget ya kayak gitu ya, ngurusin bapaknya segala macam gitu. Dan timur lah ya, timur banget kayak gitu. Banyak negara-negara di timur lainnya juga kan pasti gitu, kalau perempuan di-expect untuk ya lo ngurusin dong keluarga lo gitu. Dan jadi kita melihat dia dari sisi manusia, tapi setiap manusia punya rahasianya sendiri ya, kita nggak menghakimi. Mita punya rahasianya, ya kan, dengan pacar gelapnya itu. Lalu si siapa, Ella juga punya rahasianya, gila ternyata bapaknya kasih dia banyak banget. Maksudnya Ella paling menang banyak dong. Ternyata yang tidak diketahui oleh kakaknya maupun adiknya Rashid, dari segi bapaknya selalu support dia. Mungkin sebagai anak dia memang yang paling pintar mengambil hati bapaknya waktu masih hidup dan segala macam, dan itu semua terungkap gitu. Dan ternyata udah deh, kakak-kakak gue nggak usah tahu deh, pokoknya gue punya hidup ini bersama, gue punya hubungan dengan Omar, tapi yang lain nggak usah tahu deh, karena gue di sini untuk keluarga gue, untuk ngurusin kakak-kakak gue, untuk ngurusin peninggalan bapak gue, dan untuk ngurusin ponakan-ponakan gue, kan intinya gitu ya. Jadi kita memasukkan itu secara sadar. Terima kasih. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Anda. First of all, I want to say thank you so much for making such a very good series. So, basically kayak Nia juga tadi cerita, itu based on true story. Ketika saya nonton, soalnya ketika saya nonton juga itu, saya ikut terlibat karena mungkin keluarga saya juga nggak beda seperti itu. Terus dilihat mama saya itu Jihan, cuman bedanya tidak secara Jihan mungkin. Iya, nanti kamu mamamu dengar. Iya, beda. Mama saya kan mudanya cantiknya kayak gitu. Iya benar-benar. Kayak Lady Di sih mama saya dulu. Iya, baik. So yeah, actually I really want to say thank you for making such a very good series, and I've been waiting this for from the first time you guys release trailernya, and I talked to all my friends, you have to watch this. I think it looks a very dramatic chaos and everything, gitu. And then turns out aku nonton episode 1 belum ada yang ngehook nih teman-teman. Episode 2 gitu, and I said come on guys, you have to watch it. Until now kayak gue nyesel sekarang udah episode 8, gue nonton dari episode 1 terus kayak I'm actually very sangat senang gitu dengan series ini karena terasa sangat dekat. Dan untuk series Indonesia sendiri, buat aku suka duga berduga ini bener-bener ngasih kita rasa jatuh cinta ke semua karakter. Biasanya kan cuma 1, 2, I really do not know. So ini akan lead to another question sih lah gitu ya, kayak bisa cinta sama seluruh karakternya. Seluruh karakternya terasa penting, seluruh karakternya terasa kuat tanpa harus dibuat-buat. Gitu, itu yang saya sangat suka. Dan terima kasih untuk membuatkan cerita dan film yang sangat sincere banget rasanya, terasa tulus sampai gitu, rasanya ke penonton sampai ternyata banyak juga keluarga-keluarga di Indonesia tadi dibahas kalau memang mereka sebenarnya dekat dengan warisan, agama, gender dan lainnya. Itu selalu jadi masalah di kita, dan di sini dibahas dengan sangat berani
tanpa ibarat kata gitu ya, mungkin mudahnya tanpa menyakiti kaum tertentu atau ini tertentu. Buat saya itu yang buat itu terasa indah dan sangat sincere. Terima kasih banyak seluruh tim, luar biasa sekali. And then I never thought that I will be see Jehan Amira gitu ya as a Naomi. I watched you in Gossip Girl and I love Blair so much since the Gossip Girl. And then tapi itu dia usaha keras aku bilang. Aku Naomi dia kayak oke lah. Aku bilang gitu. Tapi itu jujur aku juga, aku suka banget Gossip Girl yang series aslinya. And I love Blair so much, Queen Bee. And when I saw you kayak oke, dapat banget Queen Bee-nya with your own way, which is good. Terus ketika jadi ini kayak are you sure? Gitu, kayak gimana bakal jadi apa ya? I thought itu lebih dari glamorous. Turns out not, kayak aku nggak butuh Bonnie and Clyde, aku cuma butuh Ipung dan Miao. Itu kayak the most chaos, the most romantic couple of all time, and I could say this is one of the best series of this year. And then mungkin pertanyaannya mohon maaf terlalu panjang. Senang banget akhirnya punya kesempatan ini ngobrol sama tim, suka duka berduka. Mungkin aku mau tanya gitu ya, mungkin bisa kasih nggak sih Teh cerita atau tips and trick kayak sebenarnya how you build the story and the character gitu sampai kita tuh kok bisa gitu nge-hook sama seluruh karakter ini. Kan ada yang bilang EJT ya, ada yang bilang enggak, bahkan aku aja bisa kayak nge-hook sama Shalom gitu yang kayak scene-nya pun nggak banyak, kayak padahal scene-nya nggak banyak gitu. Sama Uyayu, oh my god, I hate her so much. Yeah, but she's the key of the family, and I have that kind of bonding, and the name is the same. Oh my god, I'm very sorry. No one will see it. I'm just kidding, Tante. Just bumbu aja Tante, gitu kan, it's all good. Udah ada, makanya bikin. Iya, dan ya ada juga Teh Lilis gitu dan segala macam. Dan itu apa sih Teh sebenarnya yang jadi tipsnya atau how you build all the characters? Thank you. Thank you so much. Aduh kamu juara banget ya, ekspresif ya. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu sulit karena aku buka aja nih ya. Karena itu kan terinspirasi dari keluarga. Tadi Rania juga bilang keluarganya kayak gitu. Keluarga Padang, Padang Sunda ya aku ya. Maksudnya keluarga Sumatera tuh wah very ekspresif ya. Jadi nggak sulit sih sebenarnya karena dialog-dialog itu adalah dialog-dialog yang terjadi antara tante-tanteku. Cuma kita bumbu-bumbuin aja gitu, ngerti nggak? Jadi itu gabungan antara tante-tanteku, om-omku gitu loh. Kakak adik ibuku, ada sedikit ibuku diminta, ngerti nggak sih yang kayak gitu. Jadi semua tuh kayak dan yang nulis kan kita sangat beruntung ya bahwa aku nulis sama adikku dan sama sepupuku. Jadi kita kayak nggak perlu kayak ngejelasin lagi. Udah tau pasti ini gabungannya tante ini, sini gabungannya om ini, gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus berterima kasih sih sama keluarga kita yang sangat unik-unik ini, gitu loh. Sama sekali nggak sulit gitu. Dan kayak Naomi tuh kita ngebayanginnya tuh adalah istri dari salah satu sepupu kita gitu, yang memang dia tuh sangat santai, masuk keluarga segala macam. Cuma dia observernya tadinya mau dari point of view Rashid, tapi nanti terlalu subjektif gitu kan. Kalau point of view Elamin kan mungkin lah ya, kan bakalan subjektif banget kan sesuai dengan kemauan mereka. Tapi hari kita bilang udah masukin Naomi anggap aja style segala macam gitu. Oh iya ya gitu. Jadi kami keluarga menulis hidup generasi ketiga tuh semua ngakak-ngakak. Episode ini udah kaya gitu. Generasi ketiga. Kalau generasi kedua kan kita bikin ini loh. Aku sih nontonnya nggak ngerti cara langganannya kayak gitu ya. Ada gambar semua untuk dari 70 ke atas semua kan. Jadi ya NJT tadi juga bilang gitu loh Pak Alif. Susah nontonnya itu kan. Tapi kan kita nggak. Ya udahlah kalau emang lagi dibantuin anaknya dia nonton gitu. Tapi kan yang penting nih generasi ketiga nih aku dan sepupu-sepupuku malah kita kayak bisa ketawa-tawa, bisa teringat kakek kita, bisa teringat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita gitu loh, konflik-konflik keluarga yang akhirnya tapi ya namanya kita beruntung ya sebenarnya di Indonesia kalau kita akhirnya bisa terbuka sama keluarga kita apa adanya ya kayaknya dan saling menerima aja emang kayak misalnya Indri kan belum ada ceritanya. Indri pasti kan karakter yang
oh gue mau independen, gue mau jauh-jauh, gue mau ambil S3, S4 kalau bisa supaya gak dekat-dekat sama keluarga ini juga. Kita belum tahu kan Indri gimana gitu. Jadi kita pasti ada karakter seperti itu di keluarga gitu. Dan thank you so much udah relate, udah nyuruh teman-teman nonton. Kayaknya aku minta abis ini tolong ya suruh nonton juga lagi, udah bisa binge watch ya dari 1 sampai 8 jadi hiburan di hari weekend gitu. Karena kalau nggak nambah mungkin ya kita kan semakin banyak pasti ada kemungkinan untuk season 2-nya ya kan. Gitu, tapi ya aku juga harus berterima kasih terhadap cast-nya karena mereka sih luar biasa ya. Aku nggak ngerti lagi deh karena reading juga seru ya kan gitu. Akhirnya walaupun Tora tuh kalau reading kan panjang-panjang yang lain dia tidur. Tiba-tiba tenggak gitu. Udah tua teh. Kalau ini tidur ngantuk kayak gitu kan. Tapi maksudnya kita juga syuting lagi pandemi kan, Januari 3, 2021 kita mulai syuting tuh. 22. Aku pikir ya 2022 ya kan. Terus itu tuh kayak aku pikir udah kalian pulang ya, udah sekarang scene-nya ini. Itu kayak hari ketiga doang pada disiplin. Abis itu kayak itu masih mau di sini. Nggak mau pulang. Jadi kayak kita suruh udah sini udah abis. Cuma di sini kayak Omar, ntar kayak Jihan, Chris, gitu lah. Luna yang kayak nggak mau apa kita di sini ngeliatin yang lain. Pengajian, syuting pengajian tuh paling ribet sedunia karena semua orang banyak ya. Aduh. Terus dari itu kita kan syutingnya pengajian hari ketiga, habis itu minggu depannya lagi gitu. Itu tuh kayak semuanya pada nanya kapan sih syuting pengajian lagi? Karena kenapa gitu? Kita sebenarnya pengen yang rame-rame karena kalau syuting cuma berdua, bertiga kayak kurang rame gitu. Kita kayak kurang kekeluargaan. Padahal kita paling takut karena itu ya itu sumber dari pandemi ya, lagi gila-gilanya Omikron sampai akhirnya keluar. Kayak gitu terpapar. Jadi ya, tapi ya it's just family making a film about family sih. Gitu. Thank you. Mungkin kalau cerita dari kami bumbu nggak se-chaos itu dan juga reaksi Mas tadi tuh chaotic rasanya seperti penonton merespon seriesnya gitu ya. Iya. Chaos-chaos yang dibutuhkan emang ya. Dan tahun 2010 kan belum ada politik, belum ada hoax ya. Maksudnya, tapi kan ya kita tambahin, kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Apa nih? Bahwa ada mantunya ambisius seperti Paul. Terus kemudian jadi ya itu kan bagian dari bumbu-bumbu yang tadi. Oke, thank you. Pertanyaannya masih ada? Masih ada pertanyaan? satu lagi. Brownies masih ada. Masih ada satu lagi. Masih ada satu brownies. Mungkin reaksi-reaksi chaos yang pengen diungkapkan daripada tuh keluar nggak bisa cerita di situ. Ada lagi? Silahkan. Atau ingin merespon karakter di sini? Lilis. Oh, Lilis. Boleh. Lilis itu Lilis itu ternyata bukan Goldiger ya. Goldiger ya. Saya kira pas waktu pertama ini Lilis itu karakternya jahat, terus dia mau menguasai semua hartanya. Tapi ternyata Lilis kok seperti itu baiknya gitu. Berarti itu plot twistnya di Lilis. Bisa jadi. Iya betul. Gimana ya? Sebenarnya karakter Lilis itu jadi memang karakter Lilis itu kita bikin juga untuk ini ya kayak menghapus stereotype ya. Gitu. Karena kan kita kan selalu mikirnya kalau orang yang lebih muda ini pasti mau menguasai ini gitu. Tapi kan kita lihat ya, coba deh kalau sebagai kritikus film dan pengamat ya Rangga, kan emang itu sengaja kita bikin Lilis tuh kayak sendirian, cuma punya sepupu yang nyebelin si Teh Hera, si sepupu itu kan. Terus apa sih yang dia inginkan? Apa wants-nya Lilis? Kan sebenarnya mungkin dia sebenarnya enjoy rame-rame gitu, ya kan? Sebenarnya di antara chaos itu dia juga sebenarnya menikmati gitu loh, dia seneng kehangatannya ya, dia paling dekat sama Naomi segala macam. Tapi dia juga tahu bahwa tugas gue di keluarga ini udah selesai gitu. Terus makanya endingnya seperti itu. Dan kita juga nggak pengen diingetin sama Naomi jangan menghakimi gitu kan. Karena Lilis can decide whatever she wants in life gitu loh. Dia single,
udah nggak punya suami, apa yang dia mau lakukan dia mau eksplor boleh-boleh aja dong gitu. Jadi kita kayak juga ingin memberikan apa ya, sebuah pembiasaan baru. Karena sebenarnya gini, aku tuh waktu pandemi tuh, ini curhat dikit ya, aku waktu pandemi sering kayak menjadi pembicara di sebuah Zoom untuk komunitas-komunitas perempuan. Kadang-kadang tuh aku merasa punya concern gitu, ketika mereka belajar menulis, belajar bikin video diary untuk bisa bikin sebuah materi audio visual. Jadi aku kayak ngajar sukarela gitu ya. Nah ini sedikit masukan. Ketika aku nanya reference kamu apa, film yang kamu tonton apa, pahlawan di film-film yang kamu tonton tuh apa, itu menyedihkan sekali ya kalau buat aku. Kayak masih Cinderella harus diselamatkan dengan Prince Charming gitu ya. Tapi kalau ini kan dia emang kita belum tahu loh dia sebenarnya ngapain Liz, ya kan? Nggak tahu gitu loh. Jadi susah ya, aku tuh ngajar